Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan video pembelajaran kelistrikan otomotif. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai medan magnet dan rangkaian magnet. Jika kita melihat bahan yang ada di dunia ini yang berkaitan dengan sifat magnetik, maka bahan-bahan tersebut terbagi menjadi dua macam. Yang pertama adalah bahan magnetik dan yang kedua adalah bahan non-magnetik. Bahan magnetik ini memiliki bahan dasar atau berbahan dasar besi, kobalt, dan ferit. Jadi ini termasuk bahan ferromagnetik dan memiliki efek magnet yang sangat kuat. Jadi bahan magnetik ini bahan dasarnya adalah terbuat dari besi, kobalt, dan ferit yang termasuk pada bahan ferromagnetik dan sifatnya adalah memiliki efek magnet yang sangat kuat. Nah, kemudian yang kedua adalah bahan non-magnetik. Nah, bahan non-magnetik ini terbagi menjadi dua, yaitu bahan diamagnetik dan bahan paramagnetik. Nah, bahan diamagnetik ini adalah bahan yang memiliki efek magnet yang sangat kecil. Nah, karena sangat kecil, maka efeknya hampir tidak tampak. Bahan paramagnetik ini hampir tidak ada efek magnetnya. Jadi sangat sulit dipengaruhi oleh medan magnet. Nah, ini jadi ada dua macam bahan yang berkaitan dengan sifat magnetik, yaitu bahan magnetik dan bahan non-magnetik. Kemudian kita masuk ke materi medan magnet. Medan magnet dihasilkan oleh magnet permanen. Jadi ini magnet permanen Nah, di sekitar magnet permanen ini terdapat medan magnet. Kemudian medan magnet ini juga dihasilkan oleh arus yang mengalir pada suatu penghantar. Nah, jika suatu penghantar dialiri oleh arus, maka di sekitar penghantar tersebut akan timbul medan magnet. Jika arah arusnya kalau di sini dari kiri ke kanan, maka arah medan magnetnya ini searah dengan jarum jam. Sedangkan jika arus mengalir dari kanan ke kiri, maka arah medan magnetnya akan berbalik, yaitu berlawanan dengan arah jarum jam. Nah, jadi medan magnet ini merupakan media untuk mentransmisikan gaya-gaya magnet. Jadi untuk menyalurkan gaya-gaya magnet, maka medianya adalah medan magnet ini. Kemudian sifat dari medan magnet ini ada beberapa yang perlu kita ketahui. Jadi medan magnet ini digambarkan melalui garis-garis gaya magnet atau flux magnet. Dan flux magnet tersebut memiliki beberapa sifat. Sifat yang pertama adalah bahwa medan magnet itu selalu membentuk lengkungan yang tertutup dan ada di seluruh bagian magnet dan sekitarnya. Ini sifat yang pertama. Kemudian sifat yang kedua, bahwa medan magnet itu bersifat sangat elastik, sangat elastis. Jika mendapat gangguan, maka bentuk medan magnet tersebut akan kembali ke bentuk asalnya. Jadi hanya sebentar dipengaruhi, kemudian setelah pengaruh itu hilang, maka bentuknya akan kembali ke bentuk semula. Kemudian di ruang sekitar magnet itu ada garis-garis gaya magnet memancar dari kutub utara ke kutub selatan. Kemudian garis-garis gaya magnet tersebut tidak pernah berpotongan
antara satu garis-garis gaya magnet dengan lainnya. Ya. Kemudian sifat yang kelima adalah kutub-kutub yang senama saling tolak-menolak dan yang tidak senama saling tarik-menarik. Nah, jadi ini beberapa sifat medan magnet. Ya, sekarang kita lihat ilustrasinya di sini bahwa yang pertama, medan magnet itu selalu membentuk lengkungan yang tertutup dan ada di seluruh bagian magnet dan sekitarnya. Nah, jadi medan magnet ini membentuk lengkungan yang tertutup, ya, tidak terputus. Nah, ini, jadi semua garis-garis gaya magnet ini membentuk lengkungan yang tertutup. Nah, ini, ya. Kemudian medan magnet itu bersifat elastis, ya. Jika mendapat gangguan, ya, bentuknya akan berubah. Tetapi setelah gangguan tersebut hilang, maka bentuk medan magnet itu akan kembali ke semula. Ya, nah ini. Jadi kalau ada gangguan seperti ini berbelok, jika gangguannya hilang maka akan kembali. Nah ini, jadi medan magnet ini sangat elastis. Ya, apapun gangguannya bisa mengubah bentuk dari medan magnet, tetapi setelah gangguannya hilang maka bentuk medan magnet tersebut akan kembali ke asalnya. Nah, ini. Kemudian di sekitar ruang magnet, ya, garis-garis gaya magnet ini memancar dari kutub utara ke kutub selatan. Jadi arahnya dari kutub utara ke kutub selatan. Nah, ini sifat yang ketiga. Ya, kemudian ilustrasi berikutnya bahwa garis-garis gaya magnet itu tidak pernah berpotongan satu sama lain. Nah, ini jadi dia memiliki jalurnya sendiri-sendiri dan tidak berpotongan satu sama lain. Bahkan jika ada gangguan pada medan magnet tersebut, garis-garis gaya magnet tersebut tidak saling berpotongan. Nah, ini, ya. Kemudian sifat yang kelima tadi ini bahwa kutub yang tidak senama akan saling tolak-menolak. Jadi di sini garis-garis gaya magnetnya dia tidak mau bersatu, ya, antara kutub utara dengan kutub utara yang sama. Nah, jadi dia akan tolak-menolak. Kalau kita perhatikan kutub yang tidak senama, jadi kutub utara dan kutub selatan. Garis-garis gaya magnetnya saling berkaitan, saling berhubungan, dan menghasilkan gaya tarik-menarik antara kutub utara dan kutub selatan. Nah, ya, jadi ini sifatnya medan magnet. Ya, kutub yang senama akan tolak-menolak dan kutub yang tidak senama akan tarik-menarik. Nah, baik. Sebelum kita lanjutkan, ada pertanyaan yang harus dijawab. Ya, nah, pertanyaannya adalah apa perbedaan antara bahan magnetik dan bahan non magnetik? Silahkan dijawab. Pertanyaan berikutnya adalah mengapa jika suatu penghantar dialiri arus, maka di sekitar penghantar tersebut akan timbul medan magnet. Silahkan dijawab. Ya. Kemudian pertanyaan berikutnya adalah mengapa pada magnet yang memiliki kutub yang senama akan tolak-menolak, sedangkan kutub yang tidak senama akan tarik-menarik. Nah, ini, ya, silahkan dijawab. Baik, kita lanjutkan, ya. Kita lanjutkan ke rangkaian magnet. Nah, ini, jadi kita lihat gambar ini, ya, ini inti besi, ya. Kemudian ini ada penghantar yang dililitkan
pada inti besi ini. Ya. Kemudian pada penghantar tersebut dialiri arus sebesar I. Ya, maka pada kumparan ini akan terjadi medan magnet. Ya. Kemudian medan magnet ini diperkuat oleh inti yang ada pada kumparan ini. Nah, jadi pada ujung-ujung inti ini akan terbentuk kutub, ya, kutub utara dan kutub selatan. Nah, jadi apa yang dimaksud dengan rangkaian magnet atau magnetic circuit ini? Ya, jadi rangkaian magnet ini merupakan semua ruang yang dipengaruhi oleh medan magnet. Nah, jadi ruang yang berada di inti besi ini maupun ruang bagian luar yang ada di sekitar inti besi ini. Nah, jadi rangkaian magnet ini merupakan semua ruang yang dipengaruhi oleh medan magnet. Ya. Nah, ini disebut juga dengan rangkaian magnetic composite. Ya, karena flux magnet itu ada baik di bagian inti besi ini maupun di ruang sekitarnya. Nah, jadi ini disebut juga dengan rangkaian magnetic composite. Nah, bagian yang tengah yang berada di dalam inti besi ini adalah bagian medan magnet yang seragam, ya, uniform magnetic field. Jadi medan magnetnya dia seragam, ya, arahnya kemudian jaraknya, ya, pada bagian inti besi, ya. Tetapi pada bagian di luar inti besi maka tidak seragam, ya, dari bentuknya, ya, jaraknya, lengkungannya juga tidak sama. Jadi ini bagian yang tidak seragam, ya. Kemudian ini besi yang bentuknya toroid, ya. Nah, jadi kalau dibuat kumparan di sini, kemudian kumparan ini dialiri arus, ya, maka akan terbentuk rangkaian magnet, ya, pada toroid ini. Nah, ini jadi ini bagian dalam ada lingkaran, ya, yang ada panahnya dan garis putus-putus, ya. Jadi ini rangkaian magnet pada inti besi berbentuk toroid. Nah, ini, ya. Baik, kita lanjutkan, ya. Kita masuk ke flux magnet, ya. Jadi flux magnet itu merupakan suatu yang menyebabkan efek-efek magnetik dapat teramati. Misalnya ada gaya tarik-menarik, ya, tolak-menolak dan lain-lain. Nah, satuan untuk flux magnet adalah Weber, ya. Nah, ini jadi flux magnet ini merupakan sesuatu yang menyebabkan terjadinya efek-efek magnetik yang bisa kita amati, ya. Jadi penyebab adanya tarik-menarik, ya, antara kutub yang berbeda nama, kemudian tolak-menolak antara kutub yang senama, gitu. Maka penyebab gerakan tarik-menarik dan tolak-menolak tersebut itu adalah flux magnet. Nah, ini, ya. Nah, kemudian kita mengenal istilah densitas flux, ya. Jadi dari penjelasan tadi bahwa flux magnet ini adalah sesuatu yang menyebabkan terjadinya efek-efek yang bisa kita amati, ya, efek magnetik yang bisa kita amati seperti tarik-menarik dan tolak-menolak, ya, seperti yang tadi sudah dijelaskan. Nah, kemudian berkaitan dengan densitas flux, ya. Nah, kalau tadi flux magnet satuannya adalah Weber, maka densitas flux ini, ya,
kita lihat bahwa banyaknya Weber ya atau flux magnet per meter persegi luas penampang medan tersebut itu kita katakan sebagai densitas flux magnet. Nah ini ya. Jadi densitas flux magnet ini merupakan banyaknya flux magnet per satu satuan luas ya, meter persegi. Nah ini ya. Nah, densitas flux magnet ini kita beri notasi B dengan satuannya Tesla. Nah ini ya. Nah, kemudian simbol untuk flux magnet ini adalah V ya, dan untuk densitas flux adalah B. Nah, oleh karena itu maka densitas flux ya atau B ini dinyatakan dengan persamaan B sama dengan V per A ya. Jadi kalau di sini tadi dijelaskan bahwa banyaknya flux magnet ya dalam satuan Weber per meter persegi luas penampang. Nah ini jadi densitas flux atau kerapatan flux sama dengan banyaknya flux magnet dalam Weber dibagi dengan luas penampang medan magnet tersebut. Ya, nah jadi kita punya persamaan densitas flux sama dengan V per A dalam satuan Tesla. Nah, ini ya. Jadi kita sudah punya dua besaran magnet ya. Yang pertama adalah flux magnet dalam satuan Weber. Kemudian yang kedua adalah densitas flux ya dalam satuan Tesla. Ya, dengan rumus B sama dengan V per A. Nah, ini baik ya. Nah, sebelum kita lanjutkan ada pertanyaan lagi yang harus dijawab. Pertanyaannya adalah apa yang dimaksud dengan rangkaian magnet? Silahkan dijawab ya. Kemudian pertanyaan berikutnya adalah apa yang dimaksud dengan flux magnet? Dan pertanyaan selanjutnya adalah apa yang dimaksud dengan densitas flux? Silakan dijawab. Nah, ya. Baik, ya. Dari penjelasan mengenai densitas flux ya yang sudah dinyatakan dengan persamaan B sama dengan V per A dengan satuan Tesla. Nah, ini, ya. Nah, kalau tadi flux magnet sudah dijelaskan bahwa sesuatu yang menyebabkan efek-efek magnetik yang bisa teramati ini disebut dengan flux magnet. Jadi flux magnet ini adalah penyebab dari terjadinya efek-efek magnetik yang bisa diamati. Nah, densitas flux dinyatakan dengan persamaan B sama dengan V per A dengan satuan Tesla. Nah, ini ada contoh ya sebagai ilustrasi ya. Suatu penampang kutub magnet ukurannya 3 kali 2 cm ya, dan menghasilkan flux sebesar 30 mikroweber ya. Tentukan densitas flux pada permukaan kutub tersebut. Nah, ini aja. Ini contoh ya. Nah, dari contoh ini kita memiliki beberapa data. Yang pertama adalah luas penampang ya dengan ukuran 3 kali 2 cm ya kali 10 pangkat min 4. Kita jadikan dalam satuan meter persegi. Ya, ini. Kemudian kita punya data juga V ya sama dengan 30 mikroweber. Ya, jadi
mikroweber ini adalah 10 pangkat min 6 Weber, ya, atau 1/1000 Weber. Nah ini, jadi kita punya data luas penampang dan besarnya V. Nah, dengan persamaan B sama dengan V per A, maka data-data ini kita masukkan 30 kali 10 pangkat min 6 dibagi 6 kali 10 pangkat min 4. Sehingga kita dapatkan, ya, densitas fluksnya adalah 50 militesla. Ya. Baik, kita lihat contoh yang kedua. Suatu medan magnet dengan densitas sebesar 0,6 Tesla memiliki luas penampang efektif sebesar 45 kali 10 pangkat min 6 meter persegi. Ya. Tentukan besarnya flux. Baik, nah dari sini kita memiliki data, ya, densitas fluksnya sebesar 0,6 Tesla dan luas penampangnya 45 kali 10 pangkat min 6 meter persegi, ya. Nah, kita tadi punya persamaan bahwa B sama dengan V per A, ya. Maka kalau kita akan mencari V, ya, maka V sama dengan B dikali A. Jadi pindah ruas, ya, bagian A ini pindah ke ruas sini sehingga kita dapatkan persamaan V sama dengan B per A Weber. Ya, sehingga kita dapatkan V sama dengan 0,6 kali 45 kali 10 pangkat min 6 dan kita dapatkan 27 mikroweber. Nah, ini contoh, ya. Baik, ya. Kemudian untuk latihan silahkan dikerjakan. Suatu medan magnet dengan densitas sebesar 500 militesla memiliki besarnya flux 30 mikroweber. Berapakah luas penampang efektif magnet tersebut? Silahkan dikerjakan, ya. Nah, kemudian kita lanjutkan materi kita ke magnetomotive force. Ini, ya. Jadi apa itu magnetomotive force, ya? Pada video sebelumnya, ya, tentang dasar listrik kita sudah membahas tentang elektromotive force, ya. Jadi dalam rangkaian listrik, arus listrik yang mengalir pada suatu rangkaian itu disebabkan karena adanya elektromotive force, ya, adanya baterai, ya, jadi sumber tegangan. Nah ini, ya, karena adanya elektromotive force ini maka arus akan dapat mengalir. Nah, hal ini identik dengan rangkaian magnet, ya. Jadi flux magnet ini ada karena adanya suatu magnetomotive force, ya. Nah ini, ya. Jadi kalau di sini ada elektromotive force menyebabkan arus listrik mengalir, pada magnet kita memiliki magnetomotive force yang menyebabkan terjadinya flux magnet. Nah ini, ya. Ya. Nah ini, ya. Nah, baik, kita lanjutkan, ya. Ini misalkan sebuah penghantar yang dialiri oleh arus, ya. Pada bagian awal video tadi sudah dijelaskan juga bahwa jika suatu penghantar dialiri oleh listrik, maka di sekitar penghantar ini akan timbul medan magnet. Nah ini, ya. Jika ada banyak kumparan, ya, pada suatu lilitan, ya, maka setiap lilitan ini akan berkontribusi terhadap flux magnet total yang dihasilkan, ya. Jadi kalau ini lilitan begitu, ya, dan lilitan ini dialiri oleh arus, ya, maka setiap lilitan ini akan berkontribusi terhadap flux total yang dihasilkan oleh kumparan ini, ya. Sehingga flux ini akan berbanding lurus dengan jumlah lilitan. Kemudian
flux ini juga akan berbanding lurus dengan besarnya arus yang mengalir pada kumparan. Ya, artinya bahwa semakin banyak jumlah lilitannya, maka flux magnet yang dihasilkan akan semakin besar. Begitu juga semakin besar arus yang mengalir pada kumparan ini, maka semakin besar juga flux yang dihasilkan. Nah, ini ya. Kemudian dari sini maka kita bisa simpulkan ya bahwa magnetomotive force ya atau MMF ya diberi simbol F itu sama dengan jumlah lilitan ya pada kumparan ini dikalikan dengan besar arus yang mengalir pada kumparan. Jadi F sama dengan N dikali I ya. Besarnya magnetomotive force ya sama dengan jumlah lilitan pada kumparan dikalikan arus ya dengan satuan ampere gulung ya, ampere turn ya. Jadi kita terjemahkan F sama dengan N kali I ampere gulung. Nah ini ya. Baik ya, sebelum kita lanjutkan ada pertanyaan ya. Pertanyaannya adalah apa yang dimaksud dengan magnetomotive force? Silahkan dijawab ya. Baik, kita lihat contoh ya yang berkaitan dengan magnetomotive force. Sebuah kumparan terdiri dari 1.500 lilit ya, digulung pada inti besi berbentuk toroid ini ya. Dengan luas penampang toroid ini ya sebesar 5 cm persegi. Tentukan magnetomotive force dan densitas flux yang dihasilkan jika saat arus mengalir pada kumparan sebesar 0,75 ampere dan terjadi flux sebesar 0,2 miliweber. Nah, baik ya. Nah, dari soal ini kita memiliki beberapa data. Yang pertama adalah jumlah lilitannya sebanyak 1.500, luas penampangnya sebesar 5 kali 10 pangkat min 4 meter persegi. Kemudian V sama dengan 0,2 kali 10 pangkat min 3 Weber ya, dan I sama dengan 0,75 ampere. Nah, dari persamaan tadi ya kita memiliki F sama dengan N kali I ya, atau MMF sama dengan jumlah lilitan dikalikan besarnya arus. Maka kita dapatkan 1.500 lilit dikalikan arus sebesar 0,75 ya. Sehingga besarnya magnetomotive force ini adalah 1.125 ampere gulung. Nah, kemudian yang kedua, berapa densitas fluxnya ya? Nah, dari persamaan B sama dengan V per A, maka kita punya data 0,2 kali 10 pangkat min 3 Weber ya dibagi dengan 5 kali 10 pangkat min 4 meter persegi, sehingga kita peroleh ya densitas fluxnya adalah 0,4 Tesla. Ini ya. Baik ya, kita lanjutkan. Silahkan, ini ada latihan. Nah, nanti dikerjakan. Tentukan besarnya arus yang harus dialirkan pada suatu kumparan yang terdiri dari 600 lilitan agar dapat menghasilkan magnetomotive force sebesar 1.500 ampere gulung ya. Silahkan dikerjakan. Nah, baik, kita lanjutkan ya. Kita masuk ke materi kuat medan magnet ya, atau magnetic field strength ya. Apakah
kuat medan magnet tersebut? Baik, kita bahas ya. Jadi, kuat medan magnet ini identik dengan kuat medan listrik dalam materi elektrostatik ya. Nah, pada materi listrik ya kita mengenal juga ada elektrostatik. Nah, jadi kuat medan magnet ini identik dengan kuat medan listrik. Nah, ini ya. Nah, kalau kuat medan listrik ini sama dengan gradien tegangan dan diukur dalam satuan volt per meter ya. Jadi volt ini adalah satuan untuk elektromotif force. Nah, dan mmf adalah besaran yang ekuivalen dan dapat diperbandingkan dengan elektromotif force. Ya. Nah, magnetomotive force ini dapat dianggap sebagai rangkaian magnetik yang ekuivalen dengan potensial listrik ya. Maka dengan demikian kuat medan magnet itu didefinisikan sebagai magnetomotive force per meter. Ya, kalau ini EMF per meter ya, volt per meter. Untuk mmf atau magnetomotive force ya, kuat medan magnetnya dalam satuan mmf per meter ya. Baik, kita lihat ya. Nah, kuat medan magnet itu dinyatakan dengan persamaan H sama dengan F per L ya. Di mana L ini adalah rata-rata panjang rangkaian magnet ya. Nah, kalau dalam inti besi yang berbentuk toroid, maka panjang rata-rata rangkaian magnet ini merupakan keliling dari garis melingkar yang putus-putus ini ya, yang memiliki jari-jari R atau diameter D. Ini untuk inti besi yang berbentuk toroid ya. Kalau inti besi berbentuk kotak seperti ini ya, maka panjang rangkaian magnetnya ini sesuai dengan garis putus-putus ya, garis kotak putus-putus ini ya. Ini adalah panjang rangkaian magnet. Nah, jadi kita kembali ke sini, kuat medan magnet sama dengan magnetomotive force dibagi dengan panjang rangkaian magnet. Tadi kita memiliki bahwa F sama dengan N kali I ya. Maka persamaan ini bisa kita jadikan H sama dengan NI per L ya, dengan satuan ampere gulung per meter. Nah, ini adalah kuat medan magnet ya. Jadi dengan demikian, jika rangkaian terdiri dari toroid yang melingkar, maka panjang rata-rata rangkaian magnet ini ya adalah rata-rata keliling lingkarannya. Ini ya. Nah, jadi lingkaran di sini kan ada yang kecil ya. Kemudian di bagian luar ini lingkarannya lebih besar. Nah, panjang rangkaian magnetnya ini adalah rata-rata. Jadi panjang rangkaian magnet rata-rata. Baik, nah sekarang kita lihat contohnya. Arus sebesar 400 mA mengalir melalui kumparan dengan jumlah lilitan 550 buah yang digulung pada sebuah toroid dengan diameter rata-rata 8 cm. Tentukan kuat medan magnetnya ya. Nah, dari sini kita memiliki data ya. I sama dengan 0,4 ampere ya. Jadi dari sini miliampere kita jadikan ampere. Kemudian jumlah lilitan 550 dan diameternya ya 8 kali 10 pangkat min 2 meter ya, kita jadikan meter ya. Nah, kemudian panjangnya L ya, rangkaian magnet itu adalah pi kali D
meter ya, sehingga kita dapatkan pi kali 8 kali 10 pangkat min 2, kita dapatkan panjang rangkaian magnetnya adalah 0,251 meter ya, sehingga kita mendapatkan H atau kuat medan magnetnya Ni per L ampere gulung per meter ya. Kita masukkan 550 jumlah lilitannya kali 0,4 ampere dibagi 0,251 meter ya, sehingga kita dapatkan kuat medan magnetnya sebesar 875,35 ampere gulung per meter. Nah ini ya, ini contohnya ya. Kemudian sebagai latihan ya, silahkan dikerjakan. Sebuah kumparan yang terdiri dari 480 lilit digulungkan pada sebuah toroid dengan diameter rata-rata 7,5 cm ya. Tentukan kuat medan magnetnya jika arus sebesar 380 mA mengalir melalui kumparan tersebut. Silahkan dikerjakan. Nah, baik ya. Kita nanti akan membahas mengenai beberapa permeabilitas yang berkaitan dengan medan magnet. Nah, jadi yang pertama adalah permeabilitas ruang hampa ya. Nah, penjelasannya adalah jika medan magnet berada di ruang hampa, maka perbandingan densitas flux terhadap kuat medan magnetnya adalah konstan. Ini disebut dengan permeabilitas ruang hampa ya. Jadi permeabilitas ruang hampa ini adalah perbandingan antara densitas flux terhadap kuat medan magnetnya yang memiliki nilai konstan ya. Jadi ini disebut dengan permeabilitas ruang hampa. Dengan persamaan μ0 sama dengan B per H dengan satuan Henry per meter. Nah, nilai μ0 ini sama dengan 4pi kali 10 pangkat min 7 Henry per meter. Nah, nilai μ0 ini digunakan sebagai referensi atau patokan permeabilitas semua material atau bahan yang diukur ya. Nah, material apa, bahan apa ya, jadi bahan yang digunakan untuk inti pada suatu kumparan. Nah, jadi ini μ0 ini sebagai acuan permeabilitas semua material atau bahan yang nanti akan diukur ya. Baik, sekarang kita lanjutkan ke permeabilitas relatif ya. Jadi tadi sudah kita bahas mengenai permeabilitas pada ruang hampa. Sekarang kita bahas permeabilitas relatif ya. Nah, misalkan suatu kumparan dengan inti udara. Jadi kumparan yang di bagian tengahnya berlubang ya atau bolong ya yang berisi udara. Nah ini. Jadi kumparan dengan inti udara dialiri arus dengan besaran yang tetap ya. Maka magnetomotive force-nya akan menghasilkan densitas flux tertentu dalam inti udara. Nah, jika kemudian suatu inti besi disisipkan, maka densitas flux-nya akan menjadi jauh lebih besar ya, karena adanya inti ya selain dari udara. Nah, jadi kalau diberi inti besi, maka flux ya atau densitas flux-nya menjadi lebih besar. Nah, untuk menentukan hasil yang berbeda pada bahan-bahan inti yang berbeda ya, jadi bahan-bahan pada inti kumparan yang berbeda, maka digunakan besaran yang disebut dengan permeabilitas relatif ya. Nah,
permeabilitas relatif ini didefinisikan sebagai perbandingan densitas flux yang dihasilkan inti besi terhadap densitas flux yang dihasilkan inti udara. Ya, untuk besarnya mmf yang diberikan, maka kita memiliki persamaan mu r atau permeabilitas relatif sama dengan B2 per B1. Ya. Nah, jadi densitas flux bahan yang dihasilkan inti besi dibagi dengan densitas flux yang dihasilkan inti udara. Nah, ini ya. Nah, mu r ini tidak mempunyai satuan. Nah, baik ya. Jadi sekali lagi, permeabilitas relatif atau mu r ini adalah perbandingan besarnya densitas flux yang dihasilkan inti besi terhadap besarnya densitas flux yang dihasilkan oleh inti udara. Ya, ya, kita punya persamaan mu r sama dengan B2 per B1. Nah, B2 ini tadi sudah dijelaskan adalah densitas flux inti besi, ya. Dan B1 ini densitas flux inti udara. Nah, untuk udara atau bahan non-magnetik lainnya, besarnya mu r itu sama dengan 1. Ya. Jadi semua bahan non-magnetik memiliki sifat seperti ruang hampa. Ya. Baik, kita lanjutkan ke materi berikutnya, yaitu permeabilitas absolut. Nah, ya, atau mu, ya. Nah, permeabilitas absolut dari suatu bahan adalah perbandingan antara densitas flux terhadap kuat medan magnet, ya, pada suatu besaran mmf. Nah, absolute permeability, ya, atau permeabilitas absolut, persamaannya adalah mu sama dengan B per H, ya, di mana B ini adalah densitas flux, ya, kemudian H ini adalah kuat medan magnet. Jadi permeabilitas absolut ini, ya, sama dengan B per H dengan satuan Henry per meter. Nah, tetapi tadi sudah dibahas, ya, karena mu 0 ini adalah nilai acuan atau referensi, ya, maka mu sama dengan mu 0 dikalikan mu r, ya. Nah, dari persamaan mu sama dengan mu 0 kali mu r, maka kita memperoleh mu 0 kali mu r itu sama dengan B per H. Ya. Nah, sehingga B sama dengan mu 0 kalikan mu r dikalikan H dengan satuan Tesla. Ini, ya. Nah, baik, ya. Sebagai latihan, suatu kumparan dengan luas penampang inti 15 cm persegi dan relatif permeabilitasnya adalah 65, menghasilkan flux sebesar 200 mikroweber. Jika bahan inti diganti dengan bahan yang memiliki permeabilitas relatif sebesar 800, berapakah besarnya flux dan kerapatan flux yang baru? Silahkan dikerjakan. Baik, demikianlah pembahasan kita mengenai medan magnet dan rangkaian magnet, ya. Sampai jumpa pada video selanjutnya mengenai elektromagnetik, ya, atau magnet yang diakibatkan karena adanya arus listrik. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.